antara klien dan server ya. Ini misalkan server, ini klien ya. Ini klien. Kemudian yang ketiga juga hub juga ini bisa berfungsi juga sebagai penguat sinyal dari satu jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kurs dasar komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perangkat jaringan. Materi ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pengenalan jaringan komputer. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian sejarah, manfaat, dan jenis-jenis jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu terdiri dari dua macam, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware yaitu perangkat-perangkat yang diperlukan dalam membangun sebuah jaringan, baik jaringan LAN, WAN maupun jaringan MAN. Dan untuk perangkat lunaknya yaitu sebuah software yang diperlukan untuk mengontrol, mengelola, dan membangun daripada jaringan tersebut ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai perangkat jaringan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Oke, untuk perangkat keras jaringan ini definisinya itu adalah sebuah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga dapat saling berbagi data. Apabila tidak ada perangkat keras jaringan ini, konsekuensinya seperti apa? Ya, konsekuensinya kalau tidak ada perangkat atau tidak lengkap, maka ya tidak akan terbentuk yang namanya jaringan. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus menyiapkan hardware atau perangkat kerasnya. Nah, apa saja perangkat keras atau hardware-nya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk jenis-jenis perangkat jaringan ini diantaranya yang pertama itu adalah komputer server, kemudian klien, ada hub, ada switch, ada bridge ya. Oh, ini adalah router ya. Ini access point, kemudian ini adalah kabel, ini adalah NIC atau kartu jaringan, kemudian ada modem, ada konektor, dan ada repeat. Yang pertama yaitu komputer server. Komputer server itu adalah sebuah komputer yang digunakan sebagai pengelola jaringan. Pengaturan, pengelolaan atau manajemen jaringan itu dikelola di server, sehingga spek daripada komputer server ini harus bagus dan disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang ada gitu. Dan bayangkan kalau misalkan sebuah server tiba-tiba down, maka ini akan menghambat proses pelayanan terhadap klien, dan ini akan merugikan. Contoh saja kalau misalkan server Google tiba-tiba mati, jangankan 1 hari atau 2 hari, beberapa jam saja, mungkin ini beberapa perusahaan atau bahkan ribuan perusahaan akan mengalami kerugian. Sehingga untuk server ini harus betul-betul merupakan sebuah komputer yang mempunyai spek yang sangat tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, fungsi dari komputer server ini diantaranya adalah yang pertama adalah menyediakan database yang dapat digunakan klien. Jadi di dalam server ini tersimpan database yang suatu waktu akan diakses oleh klien. Jadi database ini akan terkumpul dalam sebuah server yang jumlahnya mungkin sangat banyak sekali. Nah, sehingga disinilah server ini harus mampu menyimpan dan mengelola database yang dibutuhkan oleh klien. Yang kedua itu adalah melayani permintaan komputer klien untuk mengakses. Jadi sebuah server itu harus bisa melayani dari klien untuk mengakses.
apakah itu mengakses informasi, mengakses data, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini server ini harus bisa memberikan pelayanan terhadap permintaan klien. Yang ketiga, ini mengatur lalu lintas transfer data atau file. Maksudnya adalah bahwa server ini harus mampu mengelola agar tidak terjadi tabrakan dalam transfer data yang menyebabkan kemacetan gitu ya, kemacetan atau loading yang sangat lama. Ya, ini akan menghambat pelayanan yang diberikan oleh server kepada klien atau sebaliknya. Yang berikutnya, yang keempat itu adalah penyimpan data atau file klien. Jadi bagaimana server ini bisa menyimpan banyak kali data klien ini, dan tentunya juga data yang tersimpan itu aman dan terjamin. Nah, ini bagaimana keamanannya? Nah, ini harus bisa menjamin jangan sampai data itu bocor atau data itu tercuri atau bahkan hilang. Nah, ini server ini harus bisa menyimpan data dengan baik. Kemudian fungsi berikutnya adalah mengatur hak akses data atau file, ya. Bisa mengatur hak akses ini maksudnya adalah server itu bisa mengklasifikasikan mana yang bisa diakses dan mana yang tidak bisa diakses. Jadi user ini juga berbeda kepentingannya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah melindungi komputer kalian dari malware. Nah, ini tadi ya. Jadi bagaimana caranya data klien ini aman. Nah, sehingga server ini juga harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat tinggi, ya, agar data-data yang ada pada klien yang tersimpan di server itu aman. Baik, selanjutnya yang kedua itu adalah komputer klien atau workstation. Itu adalah komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server, ya. Baik itu untuk mencari data, bermain game, ataupun keperluan lainnya. Nah, ini adalah komputer klien. Yang selanjutnya adalah hub. Hub ini adalah sebuah perangkat atau hardware yang berfungsi sebagai central connection point pada suatu jaringan. Dan fungsinya yang pertama itu adalah membuat sebuah jaringan lokal dari beberapa komputer. Nah, ini gambarnya seperti ini, hub ini ya. Dan ini adalah port ya, namanya ini. Ini adalah port 1, port 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini artinya ada 5 konektor yang bisa terhubung ke dalam hub ini, gitu ya. Nah, untuk jumlah port ini beragam, ada yang sedikit, sedang, dan juga ada yang banyak, ya, tergantung dari kebutuhan. Kemudian fungsi yang kedua adalah hub ini mentransmisikan jaringan, terutama jaringan LAN. Jadi nanti port ini misalkan diisi oleh klien 1 ya. Kemudian ini klien 2 misalkan ya. Dan ini misalkan server misalkan ya. Nah, ini misalkan server. Nah, nanti di sini akan terjadi sebuah komunikasi data antara klien dan server ya. Ini misalkan server, ini klien ya. Ini klien. Kemudian yang ketiga juga hub juga ini bisa berfungsi juga sebagai penguat sinyal dari satu jaringan. Ini bisa juga dijadikan sebagai penguat sinyal. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi proses konektivitas antar jaringan ya. Bisa mempengaruhi proses konektivitas. Nah, ini dengan hub. Baik, yang keempat ini adalah switch. Bentuknya mungkin hampir mirip ya, tapi fungsinya ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Jadi untuk switch ini modelnya hampir sama ya dengan hub yang tadi. Bahkan fungsinya sama dengan hub ya. Di sini fungsinya sama dengan hub. Tetapi untuk switch ini lebih pintar ya. Lebih pintar artinya switch ini bisa memecah-mecah jaringan lokal, juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan. Jadi switch ini fungsinya hampir sama tapi lebih lengkap, mungkin seperti itu ya. Fungsinya yang pertama adalah untuk menerima sinyal dan juga data dari komputer atau server. Yang kedua itu mentransmisikan data dari server atau host ke dalam jaringan dan juga kepada klien ya.
sama dengan hub tadi ya. Kemudian yang ketiga, ini dapat mengatur dan juga membatasi jumlah paket data yang ditransmisikan kepada klien. Nah, ini yang berbeda dengan hub tadi. Di hub itu tidak ada fungsi ini, hanya ada di switch. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu dapat berfungsi sebagai repeater, sama ya dengan hub. Jadi penguat sinyal. Kemudian selanjutnya adalah bridge. Nah, bridge ini apa? Bridge ini adalah suatu alat untuk menghubungkan jaringan komputer atau LAN dengan jaringan LAN yang berbeda. Nah, misalkan di sini ada sebuah jaringan ya. Ini jaringan LAN yang pertama, misalkan. Nah, kemudian di sini ada juga jaringan LAN yang kedua ya. Nah, ini mohon maaf nih gambarnya ya. Ini hanya ilustrasi saja mungkin ya. Nah, seperti ini. Ini LAN yang pertama ya. Ini LAN yang kedua. Nah, ini bisa dihubungkan dengan yang namanya bridge ya. Jadi di sini misalkan ini masuk ke bridge, yang ini masuk ke bridge. Nah, fungsinya apa? Pertama jelas tadi menghubungkan dua LAN yang berbeda. Yang kedua itu memudahkan mengelola jaringan sendiri dan mengurangi beban jaringan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan dalam sebuah perusahaan ya, sebuah gedung misalkan itu ada beberapa departemen A misalkan ya, ini departemen B. Nah ini dengan kondisi seperti ini maka akan mengurangi beban jaringan. Kenapa? Karena dikelola masing-masing gitu. Itu fungsinya dari bridge. Kemudian yang keenam, nah ini adalah router ya. Router ini adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik jaringan sama ataupun jaringan yang berbeda. Hanya tadi bedanya dengan bridge, kalau router ini ada proses menghubungkan jaringan ke DSL. Itu bedanya dengan bridge ya. Kalau ini hampir sama, menghubungkan jaringan dan juga mentransmisikan informasi. Ini sama dengan bridge. Itu adalah router. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah access point. Nah, untuk access point ini ada dua jenis ya, ada yang indoor ya, ada juga yang outdoor ya. Nah, ada yang indoor, ada yang outdoor ya. Ada yang outdoor. Artinya apa? Artinya ada yang bisa disimpan di dalam ruangan dan ada yang bisa disimpan di luar ruangan. Nah, untuk access point ini adalah perangkat keras untuk menghubungkan piranti nirkabel tanpa kabel dengan jaringan lokal. Nah, ini fungsi daripada access point. Sehingga access point ini juga bisa disebut dengan jaringan WLAN ya, wireless dengan LAN gitu ya. Jaringan wireless dengan jaringan LAN. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai penyebar sinyal internet melalui gelombang radio. Yang kedua itu penghubung antar jaringan lokal dengan jaringan nirkabel, jaringan yang lokal dan jaringan tanpa kabel ya. Misalkan gini, misalkan di sini ada jaringan LAN ya. Nah, jaringan LAN ini misalkan dihubungkan dengan access point ya, sehingga access point ini bisa memancarkan sinyal kan. Nah, sinyal sehingga nanti bisa ditangkap oleh smartphone, oleh laptop ya. Ini nanti jaringan wireless LAN. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Sehingga nanti ini laptop ataupun handphone yang terhubung dengan sinyal wireless ini akan mendapatkan IP. Oke. Selanjutnya adalah kabel. Nah, ini kabel jaringan ya. Kabel jaringan yang biasa kita gunakan itu adalah kabel UTP. Nah, untuk pengkabelan ini akan dibahas pada pembahasan khusus nanti tentang pengkabelan. Secara umumnya pengkabelan ini di sini sebuah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi koneksi jaringan. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan ya satu perangkat dengan perangkat yang lainnya agar terbentuk topologi jaringan. Nah, jenis kabel jaringan itu ada 3. Pertama itu adalah kabel koaksial,
kabel twist pair ya, ada 3 STP, FTP dan UTP, kemudian ada kabel fiber optik. Nah, ini untuk pembahasan ini nanti akan dibahas pada bagian pengkabelan. Oke, kita lanjut ke NIC atau Ethernet card. Nah, NIC atau Ethernet card ini adalah kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer yang akan membuat sebuah komputer mampu terhubung ke dalam jaringan LAN. Nah, ini bisa dilihat di lab komputer ataupun di sebuah warnet ya, yang masih banyak menggunakan NIC atau Ethernet card ya, yang dihubungkan dengan kartu jaringan ini yang ditanamkan di PC atau di komputernya. Baik, kemudian yang 10 adalah modem. Nah, kalau mendengar modem itu jelas ya, untuk menangkap sinyal internet itu ya modem. Nah, perkembangan modem juga sangat cepat sekali, bahkan ada yang berbentuk USB sehingga mudah digunakan, dan bahkan dalam modem saat ini juga sudah ada yang fungsinya itu lengkap sekali ya, modem, router, dan juga access point ini berada dalam satu alat saja. Kemudian selanjutnya ini yang ke-11 adalah konektor. Nah, ini konektor RJ45, nanti pasangannya itu adalah kabel UTP ya. Jadi konektor ini ada alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel untuk menghubungkan adaptor network dengan kabel. Nah, jenisnya ini ada 3 sesuai dengan jenis kabelnya, yaitu konektor RJ45, konektor BNC, dan konektor ST. Nah, nanti yang kita pakai ini nih ya untuk latihan itu, atau untuk membuat jaringan LAN itu menggunakan RJ45 atau kabel UTP. Selanjutnya 12 ada repeater atau penguat. Repeater ini adalah perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk memperkuat sinyal. Fungsinya ya diantaranya itu adalah memperluas daya jangkau sinyal, kemudian memperkuat wilayah minim sinyal, memaksimalkan sinyal, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data, dan juga meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Nah, ini fungsi dari repeater. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak. Nah, perangkat lunak jaringan ini adalah sebuah program yang telah dirancang ya secara sistematis untuk membangun sebuah jaringan. Jadi pada dasarnya perangkat keras yang terpasang pada komputer itu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya jika sudah ada drivernya atau terinstall drivernya gitu ya. Contoh, kalau misalkan kita menggunakan sebuah modem, harus diinstal dulu yang namanya drivernya. Kalau kita tidak install drivernya, maka modem itu tidak akan berfungsi. Nah, perangkat lunak ini ada 3. Nah, yang pertama itu adalah sistem operasi ya. Jadi kita harus memilih atau menentukan sistem operasi apa yang kita gunakan. Apakah Windows atau Linux atau yang lainnya. Pemilihan sistem operasi ini akan mempengaruhi terhadap settingan ya, settingan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah administrasi. Nah, administrasi ini fungsinya adalah menyeimbangkan suatu beban pada jaringan, sistem keamanan suatu jaringan, dan juga pemantauan suatu kinerja jaringan. Nah, pada prinsipnya untuk sistem administrasi jaringan ini sudah ada di sistem operasi yang digunakan ya, baik Windows maupun Linux itu sudah ada. Kemudian adalah sistem keamanan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai data-data klien ataupun data-data yang database yang tersimpan di dalam server itu diserang oleh hacker. Ya, artinya bagaimana caranya data-data itu aman. Nah, ini seputar perangkat lunak jaringan ya, sistem operasi, administrasi, dan keamanan. Baik, itulah penjelasan tentang perangkat jaringan, baik perangkat keras jaringan ataupun perangkat lunak jaringan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.